Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana malam itu terasa sangat panjang dan sunyi. Angin berhembus lembut, namun tak mampu menenangkan hati yang terperosok dalam kesendirian. Di sudut kamar yang sempit ini, aku duduk menatap jendela yang gelap. Hanya ada bayangan lampu jalan yang memantul dari kaca. Hujan turun dengan derasnya, dan setiap tetes air yang jatuh mengingatkanku pada setiap kenangan yang sulit untuk dilupakan. Bersama dengan hujan, perasaan kesepian itu datang lagi. Semua orang di sekitarku tampak memiliki keluarga mereka, sementara aku hanya seorang anak yang terbuang. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup tanpa kasih sayang orang tua. Aku tidak tahu siapa ayahku dan ibuku, dia hanya datang sesekali, meninggalkan aku begitu saja di panti asuhan yang dingin dan asing. Hari-hari di panti asuhan itu penuh dengan kebisingan anak-anak lain yang bermain, tertawa, dan berlari-lari. Namun, aku hanya bisa duduk diam, meresapi keheningan hatiku yang kosong. Teman-teman sebayaku memiliki orang tua yang datang menjemput mereka setiap akhir pekan, memberi mereka pelukan hangat, dan membisikkan kata-kata lembut yang membuat mereka merasa aman. Namun aku, tidak pernah ada yang datang. Tidak ada yang peduli. Aku sering bertanya dalam hati, mengapa aku harus merasakan semua ini? Mengapa aku harus hidup tanpa cinta? Kadang aku melihat anak-anak lain bercerita tentang kehangatan rumah mereka, tentang ibu yang memasak makanan favorit mereka, atau ayah yang mengajarkan mereka bermain bola. Aku hanya bisa menatap mereka dengan penuh harapan, berharap suatu hari nanti aku bisa merasakan hal yang sama. Namun, kenyataan itu tetap seperti mimpi yang tak terjangkau. Panti asuhan adalah tempat yang penuh dengan aturan dan rutinitas. Setiap pagi, kami harus bangun lebih awal, berpakaian rapi, dan mengikuti pelajaran dari pengasuh. Setiap sore, ada waktu untuk bermain. Namun aku merasa tak ada yang benar-benar ingin bermain denganku. Aku selalu merasa seperti orang asing di antara mereka. Raut wajah mereka yang ceria membuatku merasa semakin terasing. Aku adalah anak yang selalu terpinggirkan, yang tak pernah diperhatikan. Pada malam-malam seperti ini, ketika aku terbaring di ranjang yang keras, aku sering teringat pada ibuku. Aku masih mengingat bagaimana wajahnya tampak penuh air mata saat pertama kali aku dibawa ke panti. Dia memelukku erat-erat sebelum akhirnya pergi, tanpa sepatah kata pun. Aku masih belum bisa memahami mengapa dia meninggalkanku. Setiap kali aku memikirkan itu, hatiku terasa hancur. Aku ingin berlari mengejar ibuku, memanggilnya untuk datang menjemputku, tetapi aku tahu itu hanya akan sia-sia. Hari-hari berlalu begitu saja, dan aku semakin merasa tak berarti. Setiap kali aku melihat anak-anak lain yang pulang ke rumah mereka, aku hanya bisa menatap mereka dengan kosong. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjadi aku, anak yang terbuang, yang tak pernah merasakan kasih sayang sejati. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah ada harapan bagiku untuk suatu hari menemukan kebahagiaan? Apakah ada seseorang di luar sana yang akan melihatku dan menganggapku sebagai seseorang yang berharga? Aku tidak tahu jawabannya. Namun satu hal yang aku tahu adalah, aku masih bertahan. Aku masih hidup, meski setiap harinya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terucapkan. Aku berusaha untuk terus maju, meski kadang aku merasa sangat lelah. Namun, di balik semua kesedihan itu, ada sebuah harapan yang perlahan tumbuh dalam hatiku. Sebuah harapan bahwa suatu hari nanti, mungkin akan ada seseorang yang datang untuk memberi aku tempat di dunia ini. Seseorang yang akan melihat aku bukan sebagai anak yang terbuang, tetapi sebagai seseorang yang layak dicintai. Waktu terus berjalan, dan aku mulai menyadari bahwa dunia ini tidak selalu hitam dan putih. Aku mulai menunggu dengan harapan, meskipun tak tahu apa yang sebenarnya aku harapkan. Setiap pagi, aku masih bangun dengan perasaan kosong. Namun ada sesuatu yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menemukan sedikit cahaya, meskipun sangat samar, yang membuatku terus melangkah. Suatu hari, saat aku sedang berjalan di halaman panti asuhan, aku melihat seorang wanita yang baru saja datang.
Dia tampak berbeda dari pengunjung lainnya. Tidak ada senyuman yang hangat atau perasaan senang karena bisa bertemu anak-anak mereka. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangisan kebahagiaan. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku tertarik. Wajahnya terlihat penuh kehangatan, meskipun dia tidak tersenyum. Wanita itu, yang kemudian aku ketahui bernama Ibu Dini, datang beberapa kali dalam seminggu. Setiap kali datang, dia akan membawa sebuah tas besar berisi buku-buku dan makanan. Dia tidak banyak berbicara, namun selalu ada sesuatu yang menenangkan dalam kehadirannya. Ibu Dini bekerja sebagai relawan di panti asuhan, membantu mengajari kami pelajaran tambahan dan memberikan perhatian pada anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian lebih dari pengasuh. Aku masih ingat, pada suatu hari setelah pelajaran selesai, Ibu Dini mendekatiku. Aku sedang duduk di sudut ruangan, sepi, seperti biasanya. Dia duduk di sampingku dan dengan lembut menyapa, "Apa kamu suka membaca buku?" Aku menatapnya, ragu, sebelum mengangguk. Aku tidak begitu sering membaca buku, karena sebagian besar waktu di panti asuhan kuhabiskan dengan berpikir tentang kehidupan yang tak pernah aku dapatkan. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Ibu Dini yang membuatku ingin mencoba. Aku mengikutinya ke rak buku, dan dia memilihkan beberapa buku untukku. Buku-buku itu bukan hanya buku cerita anak-anak biasa, tapi buku yang bisa membawa aku ke dunia lain, dunia yang penuh dengan petualangan dan harapan. Hari-hari selanjutnya, aku mulai membaca lebih banyak. Ibu Dini selalu memberi dukungan, mendorongku untuk mengeksplorasi dunia melalui kata-kata. Buku-buku itu menjadi pelipur laraku. Setiap cerita yang aku baca membuatku merasa sedikit lebih baik, meskipun aku tahu kenyataan hidupku tidak akan berubah begitu saja. Namun, ada harapan yang mulai tumbuh dalam diriku, harapan yang mungkin selama ini aku pendam tanpa sadar. Pada suatu sore, setelah sesi belajar bersama Ibu Dini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia mendekatiku dan dengan lembut berkata, "Kamu tahu, kamu punya potensi besar. Kamu hanya perlu menemukan kepercayaan diri kamu." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Kata-kata yang sederhana, namun rasanya mereka seperti angin segar yang menyentuh jiwaku yang telah lama kering. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur dengan buku di tangan, berusaha mencerna kata-kata Ibu Dini. Mungkin aku bukan anak yang terbuang. Mungkin, aku hanya perlu menemukan jalanku, dan ada orang-orang seperti Ibu Dini yang akan membantu menuntunku. Mungkin, harapan itu tidak terlalu jauh. Hari demi hari, aku mulai berubah. Aku tak lagi hanya duduk termenung, melainkan mulai berusaha untuk belajar, mencoba berinteraksi dengan anak-anak lain di panti asuhan, dan yang terpenting, aku mulai menghargai diriku sendiri. Meskipun aku tidak tahu apakah ibu akan datang menjemputku, atau apakah aku akan pernah memiliki keluarga yang lengkap, aku tahu satu hal, aku tidak lagi merasa sendirian. Ibu Dini menjadi bagian penting dalam hidupku. Dia tidak menggantikan ibuku, tapi dia memberi aku sesuatu yang lebih penting, harapan dan pengakuan atas keberadaanku. Aku tidak lagi merasa seperti anak yang tak berarti, yang terbuang. Ibu Dini mengajarkan aku untuk melihat diriku dengan cara yang berbeda, untuk mengenali potensi yang ada dalam diriku, meskipun aku masih sering merasa seperti anak yang terlupakan oleh dunia ini. Namun, ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Kenapa aku harus menunggu? Kenapa aku harus bergantung pada orang lain untuk merasa dihargai? Bukankah aku bisa menghargai diriku sendiri lebih dulu, tanpa harus menunggu kasih sayang dari orang lain? Aku mulai menyadari bahwa, meskipun aku merasa kehilangan banyak hal, aku tidak kehilangan diriku sendiri. Aku masih bisa menemukan jalan untuk hidup yang lebih baik, meskipun aku harus melakukannya sendiri. Setiap kali aku melihat Ibu Dini, aku merasa seperti menemukan cahaya dalam kegelapan. Mungkin aku tidak memiliki keluarga, tetapi aku memiliki kesempatan untuk membangun hidupku sendiri. Aku tidak harus menjadi anak yang terbuang selamanya. Aku bisa menjadi seseorang yang memiliki masa depan, yang memiliki harapan, yang memiliki tujuan. Dan dengan pemikiran itu, aku mulai melangkah lebih teguh ke depan, dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti, aku akan menemukan tempat di dunia ini.
Aku akan menjadi lebih dari sekadar anak yang terbuang. Aku akan menjadi seseorang yang berarti. Tahun demi tahun berlalu, dan aku terus menjalani hari-hariku dengan harapan yang semakin kuat. Aku semakin menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan liku-liku yang tak terduga. Beberapa hari terasa penuh dengan keceriaan, sementara hari lainnya membawa luka yang tak terhapuskan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku belajar untuk tidak lagi hanya melihat kesedihan sebagai takdir yang harus diterima, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidupku yang harus dihadapi dengan kepala tegak. Suatu hari, datanglah sebuah kejadian yang mengguncang seluruh dunia kecilku. Ibu Dini yang selama ini menjadi panutan dan cahaya dalam hidupku, mengumumkan bahwa dia harus pindah keluar kota untuk pekerjaan baru. Berita itu menghantamku seperti badai yang datang tiba-tiba. Rasanya seperti aku kembali menjadi anak yang terbuang, yang ditinggalkan lagi. Ibu Dini bukan hanya seorang relawan bagiku, dia adalah orang yang menunjukkan padaku bahwa ada orang yang peduli, ada orang yang melihatku. Aku merasa kehilangan, lebih dalam dari yang pernah aku rasakan sebelumnya. Tanpa Ibu Dini, aku merasa kembali kosong. Aku merasa seolah-olah ada bagian dari diriku yang hilang, dan aku tak tahu bagaimana cara untuk mengisinya lagi. Selama beberapa hari, aku hanya bisa duduk diam, merenung, dan mencerna kenyataan pahit itu. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan selalu ditinggalkan? Apakah aku hanya akan menjadi orang yang tidak pernah bisa memiliki tempat untuk pulang? Namun, ada sesuatu yang aku pelajari dari kepergian Ibu Dini. Saat aku terbaring di ranjang, menangis dengan pilu, aku teringat akan kata-katanya yang selalu membangkitkan semangatku. Kamu punya potensi besar. Kamu hanya perlu menemukan kepercayaan diri kamu. Kalimat itu, yang dulunya terdengar sederhana, kini terasa sangat dalam. Mungkin Ibu Dini sudah pergi, tetapi pelajaran yang dia ajarkan tidak akan pernah hilang. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa lagi bergantung pada orang lain untuk merasa dihargai. Aku harus belajar untuk berdiri sendiri. Ibu Dini telah memberi aku bekal yang cukup untuk melangkah. Dan kini saatnya aku melanjutkan perjalanan ini tanpa menggantungkan harapan pada orang lain. Aku harus menemukan keberanian untuk bangkit dari rasa sakit dan terus maju, apapun yang terjadi. Hari-hari selanjutnya, aku mulai kembali menjalani hidupku dengan cara yang berbeda. Aku mulai fokus pada pendidikan dan mengembangkan keterampilan yang aku miliki. Aku mulai berusaha lebih keras, lebih gigih, dan lebih percaya pada diri sendiri. Meskipun rasa sakit karena kepergian Ibu Dini masih terasa, aku tahu bahwa aku bisa melanjutkan hidup ini tanpa merasa terbuang lagi. Aku punya tujuan, aku punya impian, dan yang terpenting, aku memiliki kekuatan dalam diriku sendiri untuk meraihnya. Panti asuhan yang dulu terasa sepi kini mulai terasa berbeda. Aku mulai membangun hubungan dengan teman-teman sebayaku, mengajarkan mereka apa yang telah aku pelajari, dan memberi mereka semangat untuk terus bertahan dalam perjalanan mereka. Aku tahu bagaimana rasanya merasa terbuang, jadi aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Aku berusaha untuk memberi mereka sedikit cahaya, sama seperti yang diberikan Ibu Dini kepadaku. Aku pun mulai mengejar cita-citaku. Aku tahu bahwa dunia di luar sana luas dan penuh dengan tantangan, tetapi aku juga tahu bahwa aku mampu menghadapi segala rintangan yang datang. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa memberi inspirasi bagi orang lain, terutama bagi anak-anak yang merasakan kesendirian dan ketidakberdayaan yang pernah aku rasakan. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun hidup tidak selalu adil, kita tetap bisa memilih untuk bangkit dan meraih impian kita. Dan suatu hari, saat aku sedang duduk di bangku taman, aku menyadari bahwa aku tidak lagi merasa seperti anak yang terbuang. Aku tidak lagi merasa kesepian. Aku telah menemukan tempatku di dunia ini, dan itu adalah tempat yang aku bangun dengan kerja keras dan tekad. Aku tahu bahwa aku masih memiliki banyak perjalanan yang harus ditempuh, tetapi aku siap untuk menghadapinya. Karena aku tahu, meskipun aku pernah merasa terbuang, aku telah belajar untuk menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat hidupku dengan perspektif yang berbeda. Kesedihan yang pernah menelan hidupku perlahan berubah menjadi kekuatan.
Aku menjadi semakin yakin bahwa tidak ada hal yang tak mungkin jika kita berusaha dengan sepenuh hati. Dunia ini, meskipun terkadang terasa sangat keras, juga penuh dengan peluang dan kemungkinan yang tak terduga. Aku tak lagi mencari kasih sayang dari orang lain. Aku telah menemukan kasih sayang dalam diriku sendiri. Aku belajar untuk mencintai diriku apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Aku sadar bahwa meskipun aku pernah merasa ditinggalkan dan terbuang, aku selalu memiliki kekuatan untuk bangkit dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan suatu hari, saat aku sudah melangkah cukup jauh, aku mendapati diriku di sebuah ruang yang penuh dengan orang-orang yang memiliki impian dan harapan yang sama. Mereka adalah anak-anak yang dulu sama sepertiku, yang pernah merasa seperti mereka tidak punya tempat di dunia ini. Mereka datang padaku, mencari bimbingan dan harapan. Aku tahu, saat itu, aku tidak hanya memberikan mereka semangat, tetapi aku juga memberikan mereka kesempatan untuk melihat bahwa mereka juga memiliki tempat di dunia ini. Aku tidak pernah mengira bahwa perjalanan panjang yang penuh dengan air mata dan kesedihan ini akan membawaku pada tujuan yang begitu indah. Aku telah menemukan keluarga dalam diri sendiri dan dalam orang-orang yang aku bantu untuk bangkit. Mungkin aku tidak memiliki orang tua yang datang menjemputku, tetapi aku memiliki banyak orang yang peduli, banyak orang yang memberikan aku kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Akhirnya, aku memahami satu hal yang sangat penting. Kita semua memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup kita sendiri. Tak ada yang bisa menentukan nilai kita kecuali diri kita sendiri. Dan meskipun dunia ini kadang terasa keras, kita selalu memiliki pilihan untuk terus berjuang, untuk terus mencari harapan, dan untuk terus menjadi lebih baik. Aku bukan lagi anak yang terbuang. Aku adalah anak yang telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, yang telah mengubah kesedihan menjadi kekuatan, dan yang siap menghadapi dunia ini dengan penuh keberanian.